Artinya dia bantah ketika disampaikan kebenaran tentang oleh Nabi Musa, dia bantah. Seandainya itu nggak bisa, dia fitnah. Itu sifat daripada Bani Israel. Arti dia fitnah apa? Dia akan menyusup ke dalam ajaran yang kemudian membolak-balikkan ajaran. Nah, kalau nggak bisa itu juga yang ketiga, mereka bunuh. Banyak sekali nabi-nabi yang kemudian diutus, yang kemudian mereka bunuh. Salah satu utusan yang dikirimkan oleh Isa, dikirimkan oleh Nabi Isa ke Antioquia, namanya Sadik, Masduk dan Syamun. Ketika orang tersebut memberitakan tentang Allah Ta'ala di sana, hingga akhirnya mereka dibunuh. Bahkan yang menjadi pembelaan kepada mereka yaitu Habibun Najjar, gitu ya. Nah, menunjukkan apa? Sekarang gini, saat kita meninjau daripada literasi Yahudi, kita meninjau literasi Yahudi, tahu nggak apa isinya? Di dalam literasi Yahudi menangkap bahwa Abraham itu orang yang melahirkan Ismail, orang yang melahirkan Isa, dan Abraham divonis menyembah berhala. Ya. Terus divonisnya Ismail pernah berniat membunuh Ishak. Itu di dalam di dalam midras kitabnya Yahudi. Itu di bawah tuh, data bukan congor. Aku suka membaca, kamu tidak, gitu. Nah, di dalam midrasnya Yahudi mengatakan apa? Abraham ini menyembah berhala dulunya, termasuk Ismail. Terus Ismail ini pernah berniat ingin membunuh Ishak. Terus difitnah lagi. Apa yang difitnah? Ismail ini pernah ingin merebut harta ayahnya Abraham hingga berniat ingin membunuh Ishak dalam midras. Menunjukkan apa? Itu yang tercatat sejarah kan? Itu yang dicatat sejarah kan. Tapi Al-Quran pernah nggak memberitakan sifat Ibrahim, sifat Abraham, sifat Ishak yang seperti itu? Tidak pernah kita dapati satupun. Agar tapi apakah sejarah mencatat? Tidak. Makanya ketika Nabi Muhammad menceritakan hal-hal yang terdahulu, ketika Nabi Muhammad menceritakan nabi-nabi yang terdahulu pada sahabi, pada kaum musyrikun, apa kata kaum musyrikun? Sungguh Muhammad, sungguh bodoh, ataupun sungguh apa kita bilang? Sungguh gila orang kepadanya diturunkan Al-Quran. Kenapa mereka berpendapat gila? Karena Al-Quran ini menceritakan sesuatu yang segala sesuatu yang tidak tersebut di dalam sejarah. Artinya apa? Allah mengkhatamkan. Pertama, ketika Yahudi mencatatkan bahwa cerita-cerita orang terdahulu yang tak pernah melakukan sebuah kesalahan, agar tapi mereka catatkan dengan firman-firman mereka. Itu terjadi. Di mana kejadiannya? Ketika disebutkan Lot menzinai kedua anaknya. Ketika disebutkan adanya Daud yang mengintip orang mandi, adanya Nuh ataupun Noah yang mabuk-mabukan, disebutkan bahwa Abraham menyembah berhala, disebutkan bahwa Ismail ingin membunuh saudaranya sendiri. Di dalam Islam tidak pernah itu. Dalam Quran surat Al-Hud menyatakan sesalih apa Ibrahim tersebut. Dalam Quran Al-Hud juga menyebutkan siapa Lut itu. Menunjukkan apa? Lut adalah seorang nabi yang membebaskan pola pikir manusia daripada homoseksual, daripada kaum Sodom. Makanya dalam Al-Quran membela penuh. Ketika pembelaan hal tersebut tidak pernah tercatat dalam literasi Yahudi, hingga akhirnya apa? Mereka katakan Al-Quran ini dongeng. Mereka mengolok-olok Al-Quran, sungguh gila orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Karena apa? Tidak pernah didapati dalam literasi sejarah mereka. Tidak pernah didapati dalam literasi sejarah mereka. Sekarang terbukti tentang Lut tentang Lut tidak menzinai kedua anaknya, Nabi Lut. Tercatat nggak dalam sejarah? Tidak. Abraham tidak menyembah berhala. Tercatat nggak dalam sejarah? Tidak. Namun apa dicatatkan dalam midras Yahudi? Abraham menyembah berhala. Ismail dikatakan oleh mereka diusir oleh ibu dan ayahnya. Tercatat di dalam midras. Dalam Al-Quran beda cerita. Menunjukkan apa? Inilah yang dikatakan. Ketika dikatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46, mereka katakan, demikian kami utus Isa putra Maryam dengan Injilnya membenarkan sejarah-sejarah Taurat yang telah diubah. Sesuai nggak dengan zaman sekarang? Sesuai. Ketika di abad kekosongan di antara setelah Nabi Musa dan Isa, saat itu ada abad kekosongan sebelum kemudian Isa datang. Saat itu para yang mengimani Musa mencatatkan, artinya gini, yang namanya Taurat itu bukan pada saat diajarkan oleh Nabi Musa dalam bentuk buku, bukan. Agar tapi itu bentuknya pengajaran-pengajaran. Ketika diajarkan bentuknya pengajaran-pengajaran, karena murid-muridnya tidak mau ajaran itu kemudian dilupakan, tidak mau kemudian ajaran tersebut hilang, mereka catatkan sejarah tersebut. Mereka catat. Apapun yang diajarkan oleh Musa diajarkan. Ketika kemudian dicatat oleh mereka pada masa abad pertama itu masih terbentuk. Pada abad pertama artinya apa? Masih bagus, masih bagus, masih bagus, masih bagus. Karena apa? Ada satu hadis dan bahkan ditaksis oleh ayat, Allah tidak akan menurunkan nabinya kecuali
umat hamba-hambanya berlaku zalim pada saat tahun pertama setelah Musa tiada masih bagus. Namun setelah itu adanya orang yang tadi tidak mau menyetujui ajarannya Musa, kemudian mengambil Taurat yang tadi telah dibukukan, ditambah dan dikurang perlahan. Makanya ketika ajaran itu kemudian berubah dengan memfitnah orang-orang yang mulia, memfitnah para nabi, akhirnya apa? Kata Allah di dalam Quran surat Al-Maryam ayat 46, demikian kami utus Isa untuk kemudian membenarkan kitab yang terdahulu. Artinya apa? Ketika ada penyelewengan daripada apapun yang disampaikan oleh Musa terhadap Taurat, diutusnya Nabi Isa untuk kemudian membenarkan kembali ajarannya Nabi Musa dengan Injilnya. Apakah dengan Injil saat itu dalam berbentuk buku? Tidak. Tetapi dia mengajarkan Hawariyun. Setelah kemudian mengajarkan kepada Hawariyun itu mencatat apa yang diajarkan oleh Isa, maka dinamakan itu dengan Injil. Pada tahun-tahun pertama Injil itu masih bagus, masih aman. Apa kata lagi Allah? Allah tidak akan menurunkan nabinya sebelum kemudian umat-umatnya mulai mendurhakainya. Hingga akhirnya apa? Masih aman. Hingga berlanjutnya zaman, dirusaknya ajaran Nabi Isa, dirusaknya ajaran kaum Hawariyun, selesai diutusnya, maka turunlah ayat. Apa turunnya ayat? Demikian kami turunkan Al-Quran untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, yaitu Injil dan Taurat yang pernah mereka ubah. Tapi itu gini, kalau memang narasinya Al-Quran itu tadi apa gimana? Kitab terdahulu itu sudah berubah. Kenapa di dalam Al-Quran itu menyebutnya falyahkum ahlul Injil bima anzalallah? Maksudnya? Itu kan ada di dalam surah Al-Maidah kan. Falyahkum ahlul Injil bima anzalallah. Tanyakan kepada ahli Injil itu. Bukan, falyahkum, hendaknya berhukum ahlul Injil bima anzalallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun atau zalimun, di situ sebenarnya. Jadi ketika Al-Quran turun itu sudah zaman Nabi. Loh, kalau memang zaman Nabi itu sudah dianggap ini tidak sempurna, kenapa Al-Quran bilang falyahkum ahlul Injil bima anzalallah? Gitu loh. Sekarang konteks Al-Quran, mekanisme Al-Quran, Bang Eko tahu nggak? Tahu nggak mekanisme Al-Quran? Nah, mekanisme Al-Quran ada bentuknya khabari, ada bentuknya itu satu lagi ada khabariyah, ada insya'iyah, ada amriyah. Amriyah itu untuk muhakam, sesuatu yang bisa diambil landasan hukum. Ada satu lagi sifatnya itu khabariyah. Khabariyah itu bisa dua, bisa tentang kejadian yang akan datang, bisa jadi tentang kejadian di masa lampau, di mana kejadian-kejadian di masa lampau itu tidak bisa dijadikan runutan hukum. Artinya apa? Falyahkum ahlul Injil tadi. Artinya apa? Di saat Nabi Isa seharusnya mereka mengambil hukum tersebut searah dengan Injil dan Taurat. Artinya apa? Segala berbentuk khabariyah di masa lampau, Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kejadian tersebut, di mana penyelewengan mereka saat itu, mereka tidak lagi mengambil hukum yang di ranah Taurat. Mana pembuktiannya sekarang? Apa pembuktiannya sekarang? Ketika disebutkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Maka bukan itu segala sesuatu yang sudah terjadi dulu. Di mana falyahkum ahlul Injil, di mana ahli Injil ini tidak lagi berlaku di arah hukum Taurat. Itu cerita kepada Muhammad, bukan perintah kepada Muhammad untuk kemudian mengikuti ajaran-ajaran Injil. Tidak. Karena apa? Sifatnya khabari. Kalau sifatnya muhakam, ataupun sifatnya mutlak amar, maka itu perintah. Gitu. Kalau falyahkum ahlul Injil, artinya yang terikat itu bukan orang Islam, itu ahlul Injil aja. Benar, ahlul Injil. Bima anzalallah itu artinya terikat dia aja. Atau gini, kita buka ayatnya, ayat berapa? Sebentar saya cek ya. Bentar ya. Kita ambil Al-Quran dulu guys. Itu dia Al-Quran kita. Sabar ya guys ya. Oh, kalau kemudian itu bukan khabari, baru kita bisa ngambil sebuah hukum. Seandainya itu khabari, saya sendiri yang udah 30 tahun Kristen, apa yang Anda bacakan nggak ada narasinya di Alkitab. Bagaimana ini?
Memang. Ah, Nggak ada kita satupun. kita Yang saya ceritakan yang tadi nggak ada satupun. Makanya ketika Nabi Muhammad memberitakan hal ini, apa yang dikatakan mereka? Sungguh gila orang di kepadamu diturunkan Al-Quran. Sama seperti Anda. Berarti Sama Anda seperti Anda bermasalah. mengatakan hari ini. Sungguh gila si Daman yang memberitakan Al-Quran. Benar? Iya. Karena apa? Al-Quran tidak pernah menyemat kata-kata orang yang mulia kemudian dipandang hina. Tunggu dulu bro, Anda berbicara tadi ke Kristen, tapi yang Anda bicarakan nggak ada di Kristen satupun dalilnya di Alkitab. Yang tadi? Bagaimana mau diskusi? Yang mana? Yang itu? tadi Efesus 2, Yang mana? Coba dengan kita matinya lihat. Kristus di tiang salib, maka batal hukum Taurat. Apa lagi? Apa jadi? Ya udah, ada nggak di Kristen itu? Yang saya baca ini majalah Bobo apa Alkitab? Oke, itu kalau itu ada, tapi Anda bilang Ismail ingin membunuh Ishak. Itu ada dalam Midras. menyembah bulan. Itu ada dalam Midras, nggak ada di Bible itu. Ah. Bro, yang saya cerita tadi sejarah Yahudi di dalam kitabnya, kitab Midras, di dalam Midrasnya Yahudi. Masalah Anda sama Yahudi bukan ke Alkitab berarti. Ya udah, Alkitab cuma itu tadi. Saya ingin ketika membahas Taurat berarti ikatannya sama Yahudi. Ketika saya mau bahas Injil ikatannya dengan Bible, kan gitu. Satu konteks dulu Anda bahas, jangan lari-lari. Alkitab. Ini seorang profesor Zending aja perkataan saya nggak paham deh. Apa yang saya bahas tadi dia nggak paham. Atau enggak gini lah, dari 382 penonton. Sebentar Bang Eko. Izin Bang Eko. Dari 380 penonton, ngapain Anda sebutkan Yudaism sama saya? Saya ini Kristen. Bagaimana sih Anda? Bro, tadi saya sedang menyampaikan kepada orang yang bertanya tadi tentang sejarah Yudaism. Terus hubungannya ke Kristen apa? Nggak ada hubungan, saya sedang nggak diskusi tadi, sedang menjelaskan bagaimana sejarah Yudaism, di mana orang-orang yang mulia dipandang hina, agar tapi Al-Quran tidak pernah menyemat itu. Makanya Al-Quran berada di akhir sejarah untuk membenarkan lagi cerita-cerita yang terdahulu yang kemudian diubah oleh mereka. Apa yang diubah? Orang yang mulia difitnah. Contoh di kitab Anda Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, Lot, apa kata anaknya Lot? Mari kita berikan ayah kita anggur agar kemudian kita bisa tidur dengan ayah kita. Ada apa enggak? Terus aslinya mana coba? Mana aslinya? Aslinya apa? Al-Quran membenarkan bahwa Lut dalam surat Hud tidak pernah demikian. Iya, mana? Kalau itu sudah diselewengkan, artinya Anda dong. Mughayir, tahu nggak? Mughayir. Hei, dibuat di situ arti ubah. Ini capek nih orang. Tahu nggak? Al-Quran mengatakan apa yang dikatakan Al-Quran? Datangnya Al-Quran membenarkan kembali segala sesuatu yang telah diubah. Tahu nggak arti diubah? Bukan membuat baru arti diubah, kecuali bunyi ayat Al-Quran adalah Al-Quran datang kembali untuk menciptakan baru. Fine. Ini enggak untuk mengubah. Arti ubah tuh nggak? Gini, nih Dung. Diubah jadi mancung, tetap bahan aslinya di sini. Maksudnya apa? Dengan bahan asli kemudian mereka tambahkan, kemudian mereka kurangkan dengan tujuan untuk adanya kesesatan kepada umat umat di kemudian hari, kan gitu. Iya, apa Karena yang arti diubah? Apa yang diubah? Ditambah dan dikurang dengan bahan dasar asli, paham? Aslinya mana? Selesailah. Berapa tadi Bang Eko? Capek ngomong sama dia. Al-Maidah 47. Al-Maidah 47. Diubah dengan bahan dasar asli. Sekali lagi contoh, spidol ini saya ingin buat jadi motor, maka bahannya tetap spidol. Ketika spidol jadi motor, bahannya dari spidol. Itu namanya ubah. Bisa jadi saya kurang, bisa jadi saya tambah untuk kemudian dia jadi motor. Aduh, panjang kalau saya mau ceritakan sejarah. Oke, gini aja lah, ada 380 penonton. Bagaimana kalau kita head to head secara logika aja, logik gitu, metodologi berpikir aja bagaimana? Hah? Oke, Saya tantang deh. Bisa saya bernarasi. Saya tantang ini. Narasi ya. Permisi ya host ya, sebentar Ya, ya. ada berapa tadi? Bang Eko. Siapa dulu? Jadi, Halo Kak Bencana, halo Kak. perbedaan- Kak Bencana. Perbedaan antara laknatullah dengan utusan Allah itu, utusan Allah itu yang dimuliakan, mereka tidak memiliki dinistai ya, kecuali mereka itu laknatullah sebagaimana Korun dan Fir'aun ya. Mana mungkin seorang Bencana kenalan dulu, Ibu Islam Kristen siapa Bu? Ibu Islam Saya Kristen. Bu? Islam, insya Allah saya Islam. Jadi di dalam Dapat Al-Quran itu bukan hasil pemikiran Nabi Muhammad, tetapi itu adalah ketentuan Allah dengan
dengan firman-Nya yang menerangkan kepada manusia semuanya bahwasanya Al-Quran itu meluruskan kembali kepada kebenaran, bukan mengubah tetapi meluruskan kembali kepada kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia putus. Putus. Udahlah, di Al-Maidah 47 Bang Eko, saat kita meninjau itu kan tentang narasi. Demikian kami di ayat sebelumnya 46. Demikian kami putus Isa putra Maryam untuk kemudian membenarkan kemudian Taurat yang telah diubah. Itu yang saya bahas. Bagaimana mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai buta huruf, tetapi sekarang dengan kehendak Allah, Allah menampakkan kebesarannya. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran sudah menjadi kenyataan, dan begitu besar mukjizat dalam Al-Quran yang memberitahukan tentang bagaimana akhirat. Begitulah, padahal Nabi Muhammad tinggal di daerah gurun yang tidak mengenal lautan, tetapi itulah karena dia mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengetahui hampir seluruh isi dunia ini, bahkan yang rahasia di dunia ini, ya. Jadi kalau dikatakan bagi umat-umat yang lain, kenapa Al-Quran dijaga Allah Subhanahu wa taala? Mengapa yang lain tidak? Ya, ngomong aja Bu, saya kamar mandi dulu. Mengapa semuanya Taurat, Injil, ya, dan Zabur tidak dijaga Allah? Allah menjaga Al-Quran. Karena mengapa? Karena waktu itu turun masih ada utusan yang meluruskan kembali, ya kan. Jadi setelah Nabi Muhammad membawa Al-Quran, itu dijaga Allah karena itu adalah tingkat tertinggi dari kesempurnaan agama Islam. Sebagaimana utusan-utusan terdahulu adalah estafet untuk menuju agama Islam yang sempurna. Jadi makanya umat Islam tidak sempurna imannya kalau tidak mempercayai para nabi dan rasul juga, kitab-kitab terdahulu, ya. Jadi kami meyakininya, tetapi bukan berarti kami kembali kepada masa lampau. Tak mungkinlah kita sudah wisuda turun ke SD, ya kan. Itu. Jadi di dalam hal ini, ya, mengapa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, satu-satunya utusan yang diangkat ke langit? Karena begitu banyak utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus Allah, hanya Isa alaihissalam mempunyai pengikut yang mengingkarinya dan mempertuhankannya. Makanya misinya belum selesai, Allah mengangkat ke langit. Itu makanya hanya dia yang akan turun kelak di akhir zaman untuk menghakimi orang-orang yang telah memfitnahnya menjadi Tuhan, bahkan menyekutukan Allah. Kita lihat dari mana? Kita lihat bagaimana Isa alaihissalam membawa hukum, yaitu hukum utama itu. Inilah hukum utama itu bagi Isa, mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Lalu kemudian hukum kedua yaitu ajaran kasih. Makanya nanti suatu saat di akhir masa Nabi Isa alaihissalam akan berterus terang. Halo, selamat sore. Bukan semua orang-orang yang memanggil Yesus, tetapi bagi orang-orang yang put Tuhan di dalam nubuatnya, tengoknya, dan mereka yang beribadah kepada Yesus, mereka orang-orang yang tertolak, ya. Yesus mengatakan, ya, mereka beribadah kepadaku, bibir mereka memuliakanku, tetapi hati mereka jauh. Karena apa? Kita lihat sekarang, karena mereka mengikuti perkataan manusia, bukan firman. Sebagaimana kita ketahui, ya, Yesus juga pelaku firman, di mana dilarang makan babi, juga diwajibkan bersunat, merupakan ajaran firman terdahulu. Makanya mereka umat Islam, ibadah mereka adalah menista Yesus. Karena kalau tidak menista Yesus, tidak ibadah bagi mereka. Sebab apapun yang menjadi ajaran Yesus, mereka anggap sebagai pembohongan. Ajaran yang mereka pahami, kita lihat sekarang bagaimana umat Kristen mengasihi Paulus meskipun menista Yesus. Jadi, lihat kenyataannya, ya, umat Kristen bersekutu dengan Paulus untuk mengingkari ajaran Yesus dan menista Yesus
sampai sekarang. Gantian bicara lu, izinkan aku bicara lu. Oke. Anda ngambil kesimpulannya itu dari mana? Seolah-olah Anda berani mengatakan begitu. Saya mengambil begitu karena itu Anda, makanya kalau Anda orang Kristen baca kitab Anda biar jangan Anda dikatakan oon. Jadi begini, kalau dengar lo, kalau semua karena Islam tidak membenarkan yang namanya kebohongan, karena bohong itu adalah dosa. Jadi kalau ungkapkan di sini ayat-ayat Al-Quran, berarti apa yang kamu ajarkan itu berarti kebohongan semua ya. Boleh. Isa itu kalimatullah dan Allah terkemuka di dunia dan di akhirat. Fala tantaruna wattabihuni siratal mustaqim. Ikutlah aku ini jalan yang lurus. Berarti Anda itu menyebar kebohongan, bukan menyebarkan sesuai fakta. Umat Islam selalu meminta kepada Allah jalan yang lurus karena Allah itu menciptakan iblis untuk menggoyahkan iman manusia, wajar. Karena Islam itu agama yang bersandar diri kepada Allah, bukan kalian yang mengutuk Tuhan kalian. Perbedaan kita jelas. Umat Kristen ibadahnya mengutuk Tuhannya, sementara Islam adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya konteks Anda itu adalah konteks orang anti Tuhan. Jadi begini, Ya. enggak dengar lu. Kamu berani enggak menerjemahkan kalimatullah dan Allah? Coba terjemahkan arti kalimatullah dan Allah ini. Terjemahkan Tidak dulu. perlu kita terlalu Nah, berarti jauh. Anda bohong, penipu. Begini dulu. Anda penipu. Apakah Anda merasa Penipu. pantas seorang Anda penipu, Anda dengar. penipu. Karena Sekarang bertakian itu logika halal. berkata akal yang sehat tidak Anda pernah menerima penipu, Tuhan itu penipu Anda mati, ya. penipu. Rata-rata debater Islam itu penipu semua. Biar tahu. Oh, kalau anda umat Kristen bahkan Terjemahkan Yesus Anda dulu tipu. arti kalimatullah dan Memang Allah. umat Kristen bodoh karena Kristus. Makanya ajaran Paulus Terjemahkan dulu artinya Isa katanya kalimatullah dan licik Allah. seperti ular, jinak seperti merpati. Begitulah umat Kristen. Coba artikan dulu, artikan Begitu banyak terjemahkan dulu makanan di kalimatullah atas dan dunia, Allah. mereka memakan babi dengan merasa bangga, merasa makanan babi itu terhormat. Untuk mengapa? Mengejek Yesus. Nah, kau pun bisa diperbolehkan makan babi nanti. Gimana nih host? Tolonglah diskusinya masa seperti ini ya. Ah. Saya mengakui dalaman orang yang berakademis. Coba lu tunjukkan lu, terjemahkan dulu artinya kalimatullah dan Allah. Kalau kau Sekarang mampu. kau Kamu saja jangan tidak mengingkari percaya ayat itu. dengan Yesus. Anda Kamu saja jangan tidak mengingkari percaya ayat itu. dengan Yesus, Wala bagaimana tantaruna dengan wattibihuni saya? siratal Karena mustaqim. memang Ah. ajaran Anda itu ya tidak masuk di akal. Kamu berani nggak terjemahkan arti kalimatullah dan Allah? Berani nggak? Berarti kamu yang Tahu bodoh. enggak Kamu ajaranmu pembohong, kamu itu penipu. kalau ajaranmu diterapkan Kamu kamu pembohong, bertengkar kamu dengan penipu. anak-anak karena satu Penipu tambah dua berkodokkan menurut agama kamu kau. satu. Jadi Kamu kalau penipu anak-anak berkodokkan saja agama. tahu satu tambah dua tiga. Coba dulu artikan Sayang kalimatullah dan kali kau Allah sekolah bodoh. tinggi-tinggi ya. Sekolah kau tinggi-tinggi tapi Tuhan Tolol kau, terkutuk. tolol, bego kau. Artikan lu, terjemahkan dulu kalimatullah dan Allah. Tidak bagaimana. Sementara kalian memohon kepada Tuhan yang terkutuk, dia saja terkutuk. Kalian bikin bagaimana pula dia akan memberi kepertolongan sama kalian? Nah, Muhammad aja menjanjikan jihad, dia tak bisa Weh, Dengar lu, Bang. tahu Dengar kau. lu, Bang. Aku dengar Dengar. di koma lain ada. Nah. Katanya Nabi Muhammad, dia cakapnya Nabi Muhammad mati karena diracun. Bagaimana Yesus nih, host? mati Bisa nggak karena dikondisipkan diracun. diskusinya, host? Kalau Nabi Muhammad SAW Kita diam dulu, dia kita diam dulu. adalah Biarin. manusia, dia manusia wajar mati. Wajar manusia mati karena racun. Kok Tuhan mati makan racun? Coba dulu, itu masuk di akal apa tidak? Nah, kau dengar lu, terjemahkan dulu ayat ini. Kalau kau memang orang Islam, terjemahkan dulu ayat ini. Kalimatullah dan Allah. Fala tantaruna watabihuni siratal mustaqim. Allah tidak Allah itu bukan roh, kalian yang mempunyai roh gentayangan. Kalau Allah itu bukan roh. Bodoh kali pun kau. Rupanya balabelnya, Jangan rupanya kau ajaran kau. bodoh-bodohkan tau kau Bodoh kalian kau. yang tidak. Terjemahkan dulu kalimatullah dan Allah. Nggak usah diskusi sama ibu-ibu tolol, Bang. Sama saja. Coba lu terjemahkan lu. Sama kau saja, Bang. Nggak usah sama ibu-ibu tolol. Kenapa ini. kau Ah, kejang-kejang? Hos, kalian menantang keilahian Yesus. Kenapa lah kalian kejang-kejang? Allah itu udah bahasa Indonesia mau diterjemahkan Kalian apa? menantang Biarin dia keilahian Bang Yesus. Eko, biarin. Nah, kalian menantang keilahian Yesus. Wih. Sedangkan Al-Quran kitab kalian mengatakan Isa itu kalimatullah dan Allah. Fala tantaruna watabihuni siratal mustaqim.
ikutlah aku. Allah Aku ini itu jalan zat, sendiri. bukan roh seperti yang kalian katakan. Oke. Ya, kalau kalian diturutkan, semuanya anak Tuhan. Coba, Semuanya mempunyai Bapak Tuhan. Kalau kalian diikuti ya. Karena merasa ya, karena di dalam ajaran kalian bahkan wanita-wanita yang dahulu masuk surga adalah wanita sundal. Nah, Apakah menurut Anda itu masuk di akal? Ya udah, mohon maaf ya, dua-duanya di ini. Oke, enggak jangan, apa-apa. jangan. Debat Aku di bawah jangan di aku. taping. Enggak, aku jangan. Biar aja turun dia. Makasih. Permisi, Host. Ya, dia. Selamat sore, Host. Ya, jadi itu gini ya, teman-teman saya yang Kristen, gimana ya, dan teman-teman saya yang Muslim tuh gini. Kita dibalik kita akan membahas kitab orang, kita juga harus punya defending untuk kitab kita. Jangan tadi, ibaratnya tuh gini, ketika kita naik yang Muslim, kita jangan gini. Kita itu orangnya adalah tipikal yang baca keadaan. Seandainya memang narasinya masih ke arah adem, kita tetap adem, jangan memancing keributan. Gitu. Karena ibaratnya, justru ibarat gini, dengan kita membawa sesuatu yang memancing girah orang untuk kemudian berbesar suara, girah orang yang kemudian untuk, jadi gini, tadi Islam nggak dihujat loh. Pas pertama saya buka room, Islam itu nggak dihujat. Nggak ada namanya Allah kau gini, Tuhan kau gitu, nggak ada. Dan bahkan saya belum pernah dari tadi narasi saya yang menghina ketuhanan orang lain juga enggak. Akan tetapi kita Islam akhlak yang seharusnya kita ubah. Ketika kemudian naik, jangan langsung beralgoritma pembencian, itu nggak boleh. Itu paling anti. Naik, nah begitu naik kemudian bahas Tuhan kau gini, Tuhan. Apa kehasilan dari bahas semua itu? Nggak ada. Agar tapi sekarang gini, keimanan, hati dan segala itu kembali kepada diri masing-masing. Oh, secapek apapun kita akan menjelaskan, kalau memang mereka nggak percaya, tetap akan dipercaya. Sama juga seperti saya. Secapek apapun Kristen menjelaskan, kalau saya nggak mau menerima, tetap nggak akan pernah mau menerima Yesus, kan gitu. Udah, kita lanjut ke diskusi ya. Kita bahas dulu. Ya, bentar. Sama Bang Eko dulu ya. Tadi ada pertanyaan dari Bang Eko. Jadi gini, bentar. Siap, itu saya jawab punya Bang Raja tadi. Kalimati sama ruhu tadi. Itu saya jawab. Oke. Oke, lanjut, Mas. Nah, setelah itu baru kita lanjut diskusi ya. Ada 2 pertanyaan yang harus kemudian saya jawab. Bang Eko kan ada itu di surah 47 Bang Eko ya. Nah, sifat mekanisme Al-Quran dalam kitab Itqan. Dalam kitab Itqan itu mekanisme salah satunya khabariyah. Arti khabariyah cerita tentang terdahulu. Segala sesuatu terdahulu di mana cerita tersebut bahwa pemberitaan tentang Allah mengutus Isa bin Maryam untuk kemudian mengajarkan segala sesuatu yang telah diselewengkan dahulu dalam Taurat. Nah, makanya fahkum gitu ya. Seharusnya umat saat itu mengambil segala hukum yang ada di Injil, tidak kembali kepada hukum-hukum yang kembali ke Taurat. Taurat yang tadi, yang kemudian telah mereka tambah dan mereka kurang. Segala sesuatu mereka memutuskan segala hukum menurut pendapat Taurat tersebut. Padahal Nabi Musa, Nabi Isa kemudian datang membenarkan Taurat yang tadi kemudian diubah. Apa maksudnya? Nah, yang Taurat tadi misalnya gini, dengan adanya Isa, kan Allah tidak akan menurunkan nabinya kecuali ada penyelewengan daripada hambanya. Nah, kemudian ketika penyelewengan itu terjadi, Allah turunkan Isa dengan pengajarannya. Ketika pengajaran itu ada, dicatatkan oleh Hawariyun, umatnya Nabi Isa. Setelah kemudian dicatat, yang kemudian menjadi hukum apakah Taurat yang tadi, apakah Injil yang ini. Makanya fahkum, pengambilan hukum itu ke arah Injil, bukan lagi ke arah Taurat. Itu maksud ayat tersebut. Masalahnya gini, Bang Daman, di ayat selanjutnya, di ayat 48 itu di sini ditulis likuli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Nah, itu di tengah-tengah ayat itu, ayat 48 ya, setelahnya tengah-tengah ayat, likuli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan, dan telah kami jadikan bagi kalian syir'atan, syariah masing-masing, syariah dan minhajnya masing-masing. Iya. Ini gini, mukhtabnya yang dikhitabkan, contoh lawan bicaranya orang saat itu, bukan orang saat zaman Nabi. Bisa dipahami? Khitabnya orang saat itu yang kemudian diceritakan kembali oleh Nabi Muhammad, yang kemudian diceritakan kembali oleh Jibril.
bahwa terdahulu ini seperti ini Muhammad, bahwa kemudian ada Taurah sebelum abad kekosongan, sebelum Isa kemudian hadir. Apa yang terjadi? Mereka ubah dengan bahan dasar asli yang kemudian dicatatkan oleh umat Nabi Musa. Mereka ubah. Ketika kemudian mereka ubah, Allah utus Isa putra Maryam untuk membenarkan. Seharusnya mereka tidak lagi mengambil hukum di arah Taurat, tapi mengambil hukum yang di arah Injil, yang kemudian diubah lagi. Nah, mengambil hukumnya. Di mana saat itu di Injil ada syariat, di mana saat itu dalam Injil ada yang dinobatkan tadi. Cuma sekedar khabari sifatnya. Likuli ja'alna minkum itu artinya masing-masing dari kalian, itu artinya enggak disatukan. Kalau begitu kan harusnya dia syariatnya menjadi satu. Karena misal gini, di Yahudi ketika datang Isa, maka ya hukum Yahudi ini dihapus. Itu Satu. tasniyah kan? Bukan likuli ja'alna minkum kan harusnya kan. Iya, Gitu. tasniyah kan? Ya. Di antara kalian kan. Nah, itu kan apa itu jami' ya. Jama' kan ada dua, ada fauqa wahid, ada fauqa sani. Nah, maksudnya itu di antara kalian Muhammad dan ajaran Nabi Isa terdahulu di dalam Injilnya, yang kedua-duanya itu ada tasyri'at, ada disisipkannya syariat-syariat. Gitu Bang Eko. Ya. Oke. Gini Kita ya. lanjut. Nah, ini pendapat saya aja ya gini. Karena yang saya pahami ketika saya baca tafsirnya juga, itu kan dianggap bahwa ketika ada perkataan fal yahkum ahlul Injil, itu kan memang kalau menurut mufasir itu memang dia diperintahkan, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menghukumi orang-orang Nasrani itu di zamannya itu tidak menggunakan hukum Al-Quran, tapi menggunakan hukum Injil, ya kan? Bukan gitu pemahamannya. Ya, sebentar. Kalau dia digunakan hukum hukum Al-Quran, artinya dia sudah masuk Islam. Nih, misalnya di Mekah ada orang Kristen, ya, dia berzina, dia dihukum dengan hukum Injil. Ada orang Yahudi berzina, kata Nabi itu kan hadisnya juga ada, dia hukum dia dengan hukum Taurat, gitu kan. Kalau memang dia disuruh menggunakan hukum Abang Eko tahu tawatirnya Al-Quran nggak? Kenapa? Enggak, begini. Apa pengertian asbabun nuzul mengerti nggak? Dan apa itu esensi asbabun nuzul? Iya, Esensi asbabun nuzul. Oh gini. Oh, pendapat Abang. Oke. Pendapat sebentar, saya selesaikan dulu biar kelar. Nah, menurut mufasir, tapi ada tapinya di situ. Tapi hukum Injil yang asli menurut mereka, karena menurut mufasir kan sebagian mufasir menganggap bahwa Injil sekarang sudah tidak sama seperti Injil yang ada di abad awal mula-mula gitu kan. Itu kan menurut para mufasir gitu. Oke, pendapat itu bisa saya terima. Tapi kalau pendapat antum ketika mengatakan bahwa hukum itu menjadi gugur karena adanya Nabi Muhammad, nah ini yang menurut saya kurang pas. Gitu loh. Jadi masalahnya di situ tuh gini. Abang tahu esensi asbabun nuzul ya? Nah, ini setiap perkejadian itu ada asbab. Ada asbabun nuzul yang turun gitu. Jadi gini, muhakam Nabi Muhammad itu emang muhakam, new muhakam. Artinya apa? Arti new di sini yang tidak menyalahi juga dengan apa yang diajarkan Isa, tapi sudah new. Tidak lagi yang namanya saat menghukumi sesuatu dipanggilnya ahlul kitab, ini gimana hukumnya? Tidak. Ini bagaimana cara menghukumnya? Enggak. Tapi setiap ada masalah adanya dalil. Setiap adanya masalah adanya dalil. Perumpamaan ada dua. Bisa jadi dimuhtamkan dengan adanya dalil dalil yang secara syar'i memang Al-Qur'an, bisa jadi dengan ilmu ilham. Sekarang gini. Nabi Muhammad, siapa lebih banyak narasi hadis daripada Al-Quran? Pasti banyak narasi hadis daripada Al-Quran, ya kan? Sekarang gini, Nabi Muhammad pemilik hak penuh di balik penjabaran Al-Quran, ya kan? Sekarang gini, kalau seandainya dia adalah pemilik penuh hak penjabaran Al-Quran, seharusnya omongan dia Al-Quran juga. Akan tapi kenapa dipisahkan yang namanya hadis dan Al-Quran? Dipisahkan, mana yang kemudian menjadi ijmali, pokok daripada pembahasan, mana yang menjadi tafsili, rincian dari pembahasan. Maka kemudian sama seperti itu. Saat ada Nabi Muhammad mengambil hukum, misalnya seperti Nabi Muhammad mengambil hukum rajam, apakah Nabi Muhammad kemudian akan menanyakan kepada ahli kitab? Tidak.
Tapi Nabi Muhammad ada ilham daripada Allah Ta'ala untuk paham bagaimana mekanisme menghukumi orang ataupun di ranah rajam gitu. Nah, seperti Nggak, ceritanya maksudnya gini, Islam punya sama-sama punya hukum rajam. Tapi ketika Yahudi melakukan kesalahan dan ternyata memang hukum di dalam Taurat itu hukum rajam, nah Nabi disuruh berhukum dengan hukum Taurat. Meskipun sama-sama rajam nih, dia menggunakan hukum Islam. itu juga cuma rajam. pemberitahuan. Aduh, gimana ya Bang ya? Abang tuh harus belajar mekanisme Al-Quran dulu. Kalau udah tahu mekanisme Al-Quran, tahu jawabannya. Kenapa mekanisme Al-Quran yang khabari tidak jadi muhtam hukum ke depan, tidak, tapi sifatnya khabari. Ingatlah Muhammad yang kuberitakan kepadamu, ini sifatnya, ini terdahulu yang mereka lakukan. Biar Nabi Muhammad tahu cerita terdahulu. Oh, ini cerita terdahulu yang menjadi perbandingan ketika dia menyampaikan ajaran. Cuma diberitahukan tentang cerita-cerita terdahulu untuk kemudian Nabi Muhammad tahu bahwa oh, ini perbandingan yang harus ku sampaikan ke depan gitu. Hingga akhirnya apa? Ketika contoh disebutkan dalam Midrash Yahudi, disebutkan dalam Midrash Yahudi Abraham menyembah berhala, disebutkan dalam Midrash Yahudi bahwa Ismail pernah diusir oleh Abraham, disebutkan dalam Midrash Yahudi disebutkan Ismail pernah ingin membunuh Ishak. Agar tapi apa? Al-Quran menceritakan orang-orang yang mulia ini ke ranah yang mulia, bahwa hal itu tidak pernah ada. Makanya ketika Nabi Muhammad menceritakan Ibrahim dalam hadisnya, apa yang mereka katakan? Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Apa yang kemudian mereka tanggap? Mereka tanggap sungguh gila orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Kenapa? Karena apa? Karena tidak pernah tercatat dalam kesejarahan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Harusnya izin Mas Eko, harusnya Daman pahami dulu data Quranmu. Asbabun nuzul Al-Quran itu berapa sih? Dari 6.666 ayat, apakah semua itu punya asbabun nuzul? Pahami dulu, jangan Enggak semuanya punya Lebih sebab banyak itu. Pak. Bang Zandi kalau ke situ lebih banyak. Khabari gini, tunggu dulu. khabari itu nggak butuh asbabun nuzul. Khabari nggak butuh asbabun nuzul ya. Nggak, jangan sok tahu Al-Quran, itu aja. Sekarang gini, yang khobari itu ayat ciri-cirinya apa? Karena itu fal yakum itu fil amr loh. Masa fil amr itu Iya, khobari? walaupun fi'il amar, tapi sifat khitabnya fal yakum. Sekarang gini saya tanya, Itu fi'il khitabnya amar Muhammad. mengandung damir apa? Nggak, saya tanya, fi'il amar itu mengandung damir apa? Kenapa semua fi'il amar, misalnya idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna, latat, itu nahi nanti. Misalnya apa tuh, ikram, ikrama, ikramu, ikrami, ikrama, ikramna, kenapa sampai 6 doang? Apa damir yang kemudian ada di dalam? Sedangkan tasrif lain, misalnya akrama, akrama yukrimu, ikrama, fawa, mukrimu, wadaka, mukramun, ikrim, latakrim, mukramon, mukramon. Misalnya karama, karamu, karamata, karamna, karabta, karabtuma, karabtum, karabti, karabtuma, karabtumna. Kenapa banyak? Kenapa kemudian pada amar cuma memandang kepada 6? Contoh, ikram, ikrama, ikramu, ikrami, ikrama, ikramna. Cuma segitu. Kenapa? Kalau Anda paham itu terjawab, dengan easy itu terjawab. Iya, yang saya pahami Midrash nggak sejajar dengan Al-Quran. Memang. Jangan Anda sejajar. Memang. Jadi kenapa anda sejajarkan? Ya, itu saya ingin memberitahukan bahwa itulah ketika Al-Quran datang, kenapa kemudian para kafir yang tidak mau menerima Al-Quran mengatakan apa yang dikatakan? Dikatakan bahwa sungguh yang diturunkan Al-Quran itu orang-orang gila. Tahu nggak alasannya apa? Pak Zending, saya tanya kepada Pak Zending. Di dalam perjanjian lama menyebutkan Lot, ada satu ayat. Mari kita berikan ayah kita anggur hingga kemudian kita bisa tidur dengan ayah kita. Ada nggak di dalam perjanjian lama? Ada ya, ada kan, tentang Lot, ada kan? Itu tercatat nggak dalam sejarah? Tercatat. Midrash Yahudi percaya apa? Yahudi percaya nggak tentang itu? Percaya. Tapi ingatlah, Al-Quran tidak menceritakan itu. Al-Quran mengatakan bahwa Lot orang yang mulia, Nabi Lut orang yang mulia yang tidak pernah berzina dengan anaknya. Tapi sejarah tidak mencatat cerita itu. Sekarang wajar nggak Bang Zendi ngomong hari ini? Sungguh gila Daman ini. Dia mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam sejarah. Benar? Bener nggak? Enggak, jangan lari dulu bro. Midrash Anda sejajarkan dengan Al-Quran. Itu Anda sejajarkan loh. Kapan saya sejajarkan dengan Al-Quran? Dari statement Anda. Zending ini nalarnya aja nggak masuk gitu. Gimana cara Anda menalar setiap ayat yang saya omongkan gitu? Justru karena saya paham nilai Al-Quranmu itu tidak Ya sejajar dengan udah. Midrash. Aduh ya Allah, ini yang Anda paling sudah susah. blunder. Ya. Anda sudah blunder bro. Aduh gimana Bang Eko? Benar, maksud guru Zending tuh gini, ketika kita menyandingkan Al-Quran dengan
dengan apa tadi asbabun nuzul, padahal asbabun nuzul itu hadis, itu sama kalau di Yahudi menyandingkan Midras dengan Torah. Gitu. Ya udah, Itu tetap berarti gini. nanti. Sekarang gini, nggak ada Bambili ya. Bambili aja mengatakan Talmud itu kitab suci mereka. Apa itu midrasnya itu menunjukkan apa itu kitab suci mereka. Bukan penyandingan dari Al-Quran, akan tapi perbandingan. Penyandingan dengan perbandingan dua hal yang berbeda. Contoh, kalau penyandingan, bentar. Kalau perbandingan, contoh ini dengan ini mana lebih panjang? Kalau dalam bahasa Arab namanya nisbi, mana lebih panjang? Ini, itu namanya perbandingan untuk mendapatkan satu sisi perbedaan. Itu namanya perbandingan. Makanya saya bilang perbandingan Al-Quran dengan kitab perjanjian lama ataupun yang mereka sebut Torah ataupun yang mereka sebut Midras, di mana hal tersebut dikatakan adalah segala orang-orang yang mulia, nabi-nabi terdahulu adalah orang-orang yang hina, adalah orang-orang yang kemudian melakukan kekejian. Agar tapi Al-Quran datang berada di akhir sejarah untuk kemudian membuktikan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. Abraham tidak pernah menyembah berhala, Ismail tidak pernah menyembah berhala, Lot juga tidak pernah menzinai kedua anaknya, Daud juga tidak pernah mengintip orang mandi, Nuh juga tidak pernah bermabuk-mabukan. Menunjukkan apa? Al-Quran datang untuk kemudian membersihkan nama-nama orang yang mulia. Ketika Yahudi memfitnah Isa anak haram, ketika Yahudi memfitnah bahwa Isa telah kami rajam, apa penyebutan dalam Al-Quran? Wa ma qataluh, tidak sedetik pun mereka membunuh Isa. Ketika Nasrani mengatakan, apa yang dikatakan Nasrani? Kami telah menyalibnya. Apa jawaban Al-Quran? Wa ma salabuh, tidak seperti apa itu, justru mereka tidak menyalibnya. Apa kata Al-Quran? Tidak ada mungkin orang yang mulia memberitakan tentang Tuhannya justru dihinakan, mati di atas tiang salib. Allah ingin membuktikan itu. Orang datang memberitakan Tuhan, kemudian justru disalib di atas tiang saliban hingga akhirnya Begini tidak bro, mau menerima saya itu. potong sedikit. Ini Saya potong. saya bawakan tafsir. Izin. Abraham sebelum dia dipanggil keluar dari Urkasdim dari peradaban Mesopotamia, dia penyembah berhala, bro. Itu yang nggak Anda pahami sejarah historikal. Ya udah, Anda dulu. Anda mau yakin ke histori itu boleh, Tunggu nggak dulu. apa-apa. Makanya tunggu dulu. Namanya sebelum Abraham, namanya Abram. Anda tidak paham. Iya, aduh capek kali debat Jadi sama orang yang nggak paham ya esensi ya. datamu Esensi debat kosong. dia nggak paham ya. Enggak, datamu kosong. Nih, Bang. Ya udah, saya mau bilang, apa lagi Bang Eko? Apa mau kamu bilang? Ini saya Tunggu sebentar ya, izin saya Mas Eko, bawain izin. ini ada- Oke. ada ini apa tafsir dari Tobari ini Iya, tentang kenapa? ayat tadi nih, liku ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ini ada sana Husain bin Yahya qala akhbarana Abdur Razzaq qala akhbarana Muammar qala an Qatadah qauluhu, berarti perkataan Qatadah nih, liku ja'alna minkum syir'atan wa minhajan qala adinul wahid wa syari'atan mukhtalifat. Agama itu satu dan syariatnya yang berbeda-beda. Jadi menurut Qatadah, agama kita dengan agamanya Bang Zending ini satu, syariatnya aja yang berbeda-beda. Ini kata Qatadah di Tobari loh. Ini bukan kata saya nih. Saya aja paham apa kata-kata dah tuh. Saya aja paham apa kata dah tuh. Iya, Artinya apa? Ada tasriat. Gini bang. Tahu nggak apa maksud kata dah itu? Udah duluan saya baca itu. Maksudnya itu gini. Maksud daripada kata dah kan ada kum di situ ya, kum kalian. Tunggu ada syariat kepada kalian. Artinya kepada kalian sempurnanya ajaran Isa tidak sesempurna ajaran Muhammad. Itu kata-kata dah. Anda bagaimana menelar? Anda sedang menelar membela Kristen apa menelar gimana sih? Adinul wahid wa syariat. Benar. Mukhtalifah. Apa itu coba? Agama satu. Wadi'i tahu nggak? kan? Wadi'i tahu nggak? Yang berbeda-beda. Wadi'i tahu nggak? Wadi'iyah tahu nggak wadi'iyah? Ataupun kalau yang namanya filsafat fakta simbolik namanya. Tahu nggak simbolik? Nah, coba dijelasin metafornya Nah, contoh. gimana ya? Contoh. Ya. Simbolik daripada ajaran Ibrahim namanya Hanif. Nah, simbolik daripada ajaran Musa namanya Yahudi. Sebelum kemudian Yahudi itu menjadi simbolik daripada kaum. Oke. Selanjutnya simbolik daripada ajaran Nabi Isa namanya Nasrani. Simbolik ini simbolik. Kemudian ada simbolik kepada yang terakhir namanya Islam. Sungguh yang namanya agama satu. Artinya apa? Simbolik terniu yang digunakan apa? Islam satu. Tapi secara pengajaran, secara kesempurnaan, secara apa itu kesempurnaan ajaran adanya pada ajaran Nabi Muhammad. Akan tetapi syariatnya sama. Akan tetapi tidak sesempurna Nabi Muhammad.
enggak syariatan muhtalifah kok beda, gimana sama? Mukhtalifahnya karena ketidaksempurnaan itu, paham nggak? Paham? Contoh gini, pernah lihat orang Yahudi berwudu nggak? Sama nggak dengan kita berwudu? Itu aja kita contoh. Maksudnya itu gini, kepada tasyriat kita pernah teliti kita fikah nggak? Kita fikah itu kan banyak ya, segala bab yang kemudian dirunut, yang diambil daripada hadis-hadis Nabi, kemudian membukukan apa namanya itu hukum-hukum dan segalanya. Benar, yang menjadi perbedaan di situ artinya apa? Di sini tidak terlalu sempurna. Yang ini udah sempurna banget. Makanya dikatakan sungguh syariatnya kalian itu sama. Bedanya tahu nggak di mana? Karena adanya di sini lebih sempurna, karena itu muhtam daripada keagamaan. Muhtamnya di Islam. Baik ini Islam Pak Kristen sih. Bagaimana cara? Bagaimana Anda cara menalar? Enggak, soalnya saya ngambil pendapatnya itu Syekh Qatadah. namanya, bukan Ali Jum'ah. Anda tahu kan Ali Jum'ah siapa? Iya. Ya, emang dia menafsir Al-Quran yang bunyinya begini. Oh, Mas Eko Islam ya? Yahudu wa Nasar wa Mas Eko Islam. man amana billahi wal yaumil akhir itu dikatakan bahwa adinul Islam wahid. Benar. Sama, itu namanya simbolik. Abang Eko kena pelajari dulu. Itu masuk ke ranah studi apa dalam Al-Quran? Namanya studi mantik ya. Di dalam mantik itu ada namanya dilatul lafzi. Ada yang namanya itu dilatul yang sifatnya wadi'i. Dalam dilalah ataupun indikasi ada namanya indikasi wadi'i. Paham maksud filsafatnya adalah simbolik namanya. Mau saya bahas panjang lebar arti simbolik itu gimana? Contoh. Tunggu, Pak Jendik mau nyimak nggak? Kok nggak mau nyimak? Ya udah, tapi saya menjelaskan nih. Makanya apa namanya itu Al-Quran itu harus wajib ikut mekanisme. Kalau kita nggak ikut mekanisme, maka apa nih? Kok kembali ke sini? Dia harus ikut mekanisme. Kalau nggak ikut mekanisme, tetap ada aja yang namanya kita ketidakpahaman. Al-Quran ini nggak sembarang kita bisa menafsirkan. Karena dia harus ikut rumus. Kayak contoh gini, ada sebuah ruangan peta. Kita bilang itu Bang Daman 25 meter luasnya. Tapi Bang Daman bilang enggak, 27 meter sesuai panjang kali lebar kali tinggi. Maka mana yang lebih dibenarkan? Ya orang yang mempelajari rumus. Karena apa? Yang namanya 25 meter asumsi, karena tidak berada di atas standar rumus. Nah, contoh gini. Kenapa kita bilang? Kenapa agama Adam, kenapa agama Ibrahim adalah Islam? Karena gini, simbolik terniu paling barunya adalah Islam. Di mana Islam ini siapa yang mengantarkan? Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad Isa, sebelumnya ada Musa. Siapa kemudian moyangnya? Ibrahim. Di mana ke semua ini, hero-hero ini ke arah satu pemberitaan siapa? Tentang Allah. Maka simbolik yang digunakan untuk mereka, sekalipun Ibrahim mengajarkan kehanifan, Musa mengajarkan ke Yahudian, Isa mengajarkan tentang kenasranian, hingga akhirnya apa? Disimbolikkan ajaran mereka yang berada di belakang Nabi Muhammad karena satu visioner. Visioner Ibrahim memberitakan tentang Allah, visioner Musa memberitakan tentang Allah, visioner Isa memberitakan tentang Allah, visioner Muhammad memberitakan tentang Allah. Maka simbolik yang digunakan dalam Al-Quran ada simbolik ternew, up to date. Mana? Islam. Sama seperti itu klaim Bang Daman, logikanya gimana? Oke, konsekuensi logiknya tuh gini. Berarti kalau dengan logika itu Allah ingin menjadikan umat itu satu ya. Umatnya satu maksudnya? Kan kalau dia mau bisa dong harusnya. Bisa. Tapi dititipkan ujian, apa ujian akal? Dah, sekarang gini. Contoh, ada ibu namanya Bu Wati. Nah, Bu Wati ini tinggal di Batavia. Nah, itu simboliknya dulu. Pulau itu simboliknya dulu Batavia. Oke. Kemudian Bu Wati punya cucu, punya buyut, punya cucunya lagi, namanya Daman. Saat disimbolikkan tempat dia tinggal itu Jakarta. Ketika ditanya, cicit kamu orang mana? Apa yang Daman katakan? Tetap dia bilang orang Jakarta, orang sini juga. Kenapa Daman nggak mengatakan Batavia? Karena apa? Simbolik ternew. Simbolik up to date. Karena apa? Kami satu visioner, sama-sama tinggal di sini, di satu wilayah, apapun namanya itu terserah.
Tapi simbolik yang paling new adalah Jakarta. Ya oke, kalau ini logik ini bisa saya terima nih, masih logik. Ya. Jadi karena arah satu visioner yang kemudian apa simbolik kepada Isa, simbolik kepada mereka satu agama yang satu apa Islam, karena satu visioner sekalipun beda tasyriat namanya. Ya nggak masalah kan kalau beda kan. Tapi logik itu, logikanya tak bisa. Masalahnya penjelasannya tentang simbolik bertabrakan dengan filsafat. Bagaimana itu? Ya udah jelasin Pak Zending. Dia orang paling aneh, serius Bang Eko. Oke, kita besarin. Jelaskan Bang Zending, jelaskan. Oke, kita dengarkan. Paham Ya, nggak ya, ya. dari kata simbolik? Oh, enggak paham Bang. Ajarin dong guru. Ajarin dong. Simbolik adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang dengan simbol. Itu artinya yang nggak kau pahami. Anda mau menjelaskan filsafat simbolik sama saya. Terus karakter dari simbolik itu tokoh fiksi yang mewakili gagasan dan konsep abstrak dari sebuah cerita. Paham nggak arti dari filsafat simbolik? Anda belajar atau enggak? Enggak. Jadi kenapa Anda menjelaskan filsafat simbolik di sini? Salah berarti, salah saya. Bagaimana? Kita tanya ke penonton. Enggak. Kita tanya ke Maksud penonton. saya- Penonton paham nggak yang dijelasin Pak Zending? Maksud Penonton, saya please, jangan dong. jangan memperkosa ilmu pengetahuan seolah-olah Anda paling paham. Iya. Penonton, paham nggak Kita di sini- penonton? Kita di sini bukan membodohi, Bro. Paham nggak penonton yang disebutkan Kita di Pak sini bukan Zending? untuk masuk yang dari kita dari ibu aja. yang diajarin Pak Zending paham nggak? Namanya juga makna simbolisasi. Masa Anda simbol dari kakekmu? Masa Anda hanya simbol-simbol? Ada aja. Tuh yang mereka. Oke, itu yang kepada Pak Zending mereka pada nggak paham. Oke, sekarang gini, penonton paham nggak yang diajarkan simbolik oleh Bang Daman? Paham nggak penonton yang diajarkan oleh Bang Daman tadi simbolik? Paham nggak penonton? Paham. Jelaskan saja sama saya tentang etika dalam filsafat simbolik. Jelaskan sama saya. Ada nggak yang bisa menjelaskan filsafat simbolik Orang sama paling saya? ngawur di dunia nih Bang Zending nih orang Enggak, paling Anda yang nggak ngawur paham. di dunia, Anda sumpah. menjelaskan filsafat di depan saya. Ya udah, Anda ketika ngejelasin satu orang pun nggak paham, cuma Anda yang paham. Oke, etika dalam simbolisasi apa coba? Hah? Ya udah, Anda nggak bicara ajarin aja. keilmuan di sini. Ya, ajarin saya saja, ajarin dong Bang. Maksud saya Daman, kalau Anda tidak paham suatu keilmuan, Anda jangan sampaikan. Iya, saya nggak paham, makanya ajarin. Pertama kekeliruanmu. Kita mau bahas Alkitab, tapi Anda ambil dari Yahudi. Di Alkitab yang Anda sampaikan nggak ada. Anda Ya bilang, udah, perjanjian lama itu kitab Yahudi apa bukan? dengar dulu Alkitab yang kita bahas. Jangan kau bahas perjanjian lama Ya segala udah, macam. perjanjian lama itu Yahudi bukan? Enggak, you paham nggak diskusi? Kalau nggak bisa biar tahu kualitasmu. Anda paham nggak itu? Anda mau berdiskusi Perjanjian dengan lama metodologi itu- kan? Anda mau berdiskusi metodologi. Terus Perjanjian lama itu kitab Anda bukan? dengar dulu bro, dengar dulu. Alkitab itu apa coba? Alkitab apa? Kalau kau paham. Entah, nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak paham ngapain? Karena saya tahu Al-Qur'anmu itu adalah kalam lapsi kan? Dari kalam nafs menjadi kalam lapsi. Karena saya paham. Iya. Dari tadi Anda ngawur. Beda, saya tanya tuh. Katanya, ya Anda kan paham Al-Quran saya. Oke, jelasin. Katanya, kalamullah itu, yang namanya kalam Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersuara, tidak berhuruf. Ini berhuruf, bersuara, ada awal, ada akhir. Itu gimana tuh Bang Zending? Silakan. Oke. Allah itu kau kenali dengan dejatnya. Udah? Dengar dulu. Sudah? Kalau Anda tertawa berarti Anda menista ajaran Anda, sesembahan Anda. Iya. Sudah? Oke. Kalam nafs itu kan bersama dengan Allah kan? Hah? Oh, Anda Oke. tertawa. Kalam nafs itu bersama dengan Allah. Sudah? Ya, kalam adalah Allah gitu ya. Yohanes 1 ayat 1, benar. Oke, ini dengar Islam ya, Islam. Inilah salah satu orang dari Islam yang menyatakan bahwa nafsi itu bukan dari zat itu sendiri, hakikatnya zat. Iya, apa juga? Coba. Oke, udah. Dan kalau Anda menyatakan itu ciptaan, berarti Allahmu bukan pencipta. Kalau itu ciptaan, itu logiknya. Iya, makanya saya bilang ini Al-Qur'an nih kan. Katanya tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersuara, tidak berkalam, tidak ada apapun. Ya. Ini ada awal, ada akhir. Kalau dibacakan Bismillahirrahmanirrahim terdengar. Itu lapsi.
Jadi Terus bagaimana metode Anda mau menginterpretasikan nafsi kalau ya tidak menjadi makanya saya nafsi? bilang kok kontradiksi ini kata Allah. Dan arti kalamullah, kata kalamun adalah kata-kata. Allah adalah idafah daripada kata kalamun. Artinya apa? Kata-kata Allah. Katanya, yang namanya kata-kata Allah tidak berawal, tidak berhuruf, tidak berakhir, tidak ada suara, tidak bisa didengarkan, tidak bisa apapun. Itu gimana Bang Zending? Ini saya bertanya Al-Quran ke Bang Zending nih. Ayo, kan Anda lebih tahu Al-Quran daripada Nah, saya. Jelaskan. itu lebih bagus. Silakan jelasin. Al-Quran itu adalah itu menjadi substansi, dia sudah menjadi bentuk. Esensinya itu kalam nafs, itu yang Anda pahami. Dengan kalam lapsi itulah Anda mengetahui kalam nafs, yaitu dejat itu sendiri. Tuh, penonton paham nggak apa yang dia jelasin? Kalau anda mau membatalkan itu silakan, artinya sesembahan Anda Paham selama ini nggak penonton salah. yang jelasin penonton? Ini orang yang paling ngawur di dunia ini. Enggak, kalau Anda tidak sampai, kalau Iya, pengetahuan saya nggak belajar sampai. lagi. Berarti Iya, saya Anda lagi perlu belajar diskusi sama ini. yang lain. Ya ini saya Anda lagi perlu belajar diskusi sama yang lain. Iya saya lagi Jangan- belajar sama Anda. Saya tanya. Ini aja ya, kita balik sekarang ya. Anda apa itu? Anda Islamnya, saya Kristennya. Oke, saya datang. Bang, katanya Al-Quran itu namanya Al-Quran kalamullah bukan Bang? Kalamullah. Arti kalamullah apa Bang? Perkataan Allah. Katanya perkataan Allah tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berawal, tidak ada penyebutan dalam lafalnya. Al-Quran bisa disebut ada awal, ada akhir dalam penyebutannya. Kenapa itu Bang? Justru Al-Quran ini salah, kontradiksi ya. Jadi Al-Quran itu bukan kalam Allah. Hah? Gimana sih? Iya, ini kalamullah, ini kalamullah, ini kalamullah. Ini kalam. Saya tanya nih, Anda yang paling paham Al-Quran daripada saya. Saya tanya nih, wahai guruku, jelaskan kepadaku. Katanya, kalamullah itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersuara, tidak berhuruf. Jelasin dong ke saya, gimana Al-Quran itu? Oke. Kok bisa? Oke. Saya mau tanya sama Eko. Mas Eko, kalam nafsi berawal atau enggak sih? Mas Eko, kalam nafsi Enggak. berawal atau enggak? Enggak. Berarti yang botol siapa? Ya udah, saya tanya kepada Anda, kalamullah, siapa pemilik daripada kalamullah? Contoh, Bang Zending ya, ini coba Bang Zending ngomong sesuatu. Oke, Bang Zending ngomong, aku mau makan. Saya catat nih. Aku mau makan. Saya kasih ini ke orang. Saya kasih ke Bang Eko. Nih Bang Eko. Kan ada tuh. Aku mau makan. Saya kasih ini ke Bang Eko. Nih Bang Eko. Itu kata-kata saya nggak kira-kira? Ya kata-kata saya yang kemudian dituliskan. Saya bilang yang namanya kalamullah itu kata-kata saya bisa dituliskan. Sekarang gini, kalam Allah tidak berawal, tidak berakhir, tidak berbentuk, tidak bersuara. Kenapa kemudian bersuara sekarang? Kenapa kemudian ada awal dan akhir? Oke, gini teman. Saya diskusi sama Eko dulu biar kau tiru nanti bagaimana diskusi yang benar. Diam dulu sebentar ya. Mas Eko. Kalam nafsi itu manifestasinya kalam nafsi manifestasinya kalam lapsi atau tidak? Beda lah, beda. Yang kalam Beda, nafsi oke. hadis, dia ciptaan. Kalam nafsi. Oke. Iya, tetapi kan ketika diucapkan kalam nafsi, ketika dia masih di dalam pewahyuan, proses pewahyuan dia menjadi kalam lapsi kan? Kalau sudah pewahyuan itu sudah masih nafsi ya, masih nafsi. Dia Nafsi. kasyaf itu kalau di Ketika diucapkan, Ini Bang Eko juga nggak tahu mekanisme Al-Quran ini sabar nih doanya. ketika Nggak, kalau dia diucapkan dia lebih menjadi ngawur, lapsi Pak kan? Eko setidaknya agak paham. Sekarang gini, oke Pak Zending, oke, Anda guru saya, ulama saya nih, saya bilang, oh berarti kalau itu kalamullah, ya udah, saya anggap aja paham. Kalam lafzi itu tidak berawal, tidak berakhir. Ini kalam kalam lafzi yang kemudian itu bisa dibakar, bisa musnah. Oke, sekarang gini, ingat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Nah, Tuhan berdoa ke siapa di situ? Nah, itu namanya lapsi karena diucapkan. Ketika dia belum diucapkan dan belum berbentuk kata-kata dan tulisan, dia masih nafsi. Ini penonton ini saya yang ngoten ini, Ini ada guru Al-Qur'an nih. Nah, biar Anda paham. saya tanya nih. Oke, Ihdinas siratal mustaqim. Bunyinya, Tunggu. tahu nggak bunyinya? Tunggu. Tunjukilah Tuhanku jalan yang lurus. Itu Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada siapa?
Bagaimana sih? Ya, bunyinya ihdina, tunjuki olehmu sirata, jalan mustaqim yang lurus. Tuhan berdoa, tunjukilah olehmu jalan yang lurus. Nah, Tuhan berdoa ke siapa? Kok Anda bertanya ke sama saya? Dia nggak sadar, dia tuh jadi Makanya- badut dari tadi, dia nggak sadar. makanya, tunggu dulu. Serius, gitu Sebenarnya, orang ini. enggak. Dia jadi badut di sini, dia nggak sadar gitu. Anda membuka room, terus ketika dipertanyakan Anda nggak tahu. Biar saya begini, Anda harus memahami dulu pengertian dari ilmu husuli dan ilmu huduri. Dari perwujudan. Oh enggak, jangan Anda mengungkapkan dirimu. Begini sedaman kalau udah jumpa. Kalau sudah jumpa sama orang yang nggak ID, dia langsung diam. Karena datanya ada. Enggak. Anda guru Al-Quran saya, kan hari ini kebalikannya nih. Saya kan jadi OTK, Anda bilang gini, Bang Daman nggak paham apa-apa, saya aja paham Al-Quran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ayubi. Nah, Bang Ayubi, kita punya guru Al-Quran di sini, Pak Zending. Dia lebih paham daripada saya. Jadi kita boleh bertanya apapun nih tentang Al-Quran kepada Pak Zending, ya kan? Oke, saya tanya nih kepada Pak Zending. Assalamualaikum, Bang Ayubi. Nah, ya Bang Yubi, kita punya ulama di sini ya, ada ulama Zending. Saya hari ini kita jadi oten nih hari ini, kita jadi oten. Tanya sepuasnya tentang Al-Quran sama Bang Zending. Enggak, Oke. tunggu dulu, anggap aja, Nah, anggap aja. sekarang gini. Tunggu. Anggap aja Anda Islam yang sedang belajar Islam itu aja. Iya, ya benar-benar saya belajar dari Anda. Tenang aja. Yaudah, Sekarang saya tanya, kata-kata dia, Bang Zending, kata-kata dia itu kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Ketiga kan? Ya kan, ketiga. Contoh, arti kata dia itu bukan kita, bukan saya. Contoh, aku ini orang pertama, kamu orang kedua, dia orang yang lain, kan gitu. Ada satu kata dalam Al-Quran, hai Muhammad, katakanlah bermula dianya Allah ataupun dianya Allah itu esa. Berarti Tuhan itu kan kalamullah tuh. Dia nyuruh kepada Muhammad mengatakan, berarti Tuhan nyuruh bertanya bahwa dia yang esa itu siapa? Itu kan kalamullah. Itu kan kalamullah. Tuhan menyebutkan dia, bukan aku. Seharusnya katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan yang esa. Jadi kan gitu. Ini enggak, katakanlah Muhammad, dia itu Tuhan yang esa. Wah, dia siapa tuh Bang Zindi? Oke, begini ya Daman ya, dengar ya. Begini. Biar orang Islam juga paham. Rupanya demikianlah kualitas seorang Daman kan gitu. Dari tadi dia ngomong panjang lebar. Ketika dikritik guru Zending, aslinya ketahuan. Ini dia. Ada orang yang lebih paham Al-Quran di sini, guys. Ketika Saya tanya, jawab aja. Ketika dikritik aslinya kelihatan. Inilah kualitasmu. Inilah poinmu. Saya nanya, duhai guruku, guys. Saya belum Iya. nangkep poinnya apa. Coba Saya poinnya apa? Saya belum ini. Apanya? Oke. Pak Eko. Masih Gini, Pak poinnya Eko. saya belum. Poinnya tuh gini, itu kan kalamullah, sifatnya datang dari Allah. Berarti itu perkataan Allah. Perkataan kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia esa. Berarti Tuhan ngomong kepada Muhammad, dia esa. Dia yang ditunjuk Tuhan siapa? Oh, ini yang nanya Daman, bukan guru Zending yang nanya. Saya yang nanya ke Guru Zending, kan dia yang mau ngajarin saya Al-Quran. Guru Zending yang nanya. Kan Iya, dia yang mau ngajarin saya. Ya sudah. Jangan kalam nafsi. Makanya lari-lari. Iya, Yang di dibahas situ kalam nggak nafsi, menjawab karena dibahas lafzi kalam dan nafsi. Enggak, aku Ya itu- udah bodoh amat, mau kalam lafzi, mau kalam panci, Bilang mau kalam dulu, bilang nafsi. dulu. Jawabannya apa? Tunggu dulu bro, supaya ketahuan siapa Yesus ini. Dia kalam nafsi atau kalam nafsi atau kalam Allah. Ya udah, bolehlah mau kalam lafzi, mau kalam panci, dia mau kalam nafsi, ya bodoh amat. Saya cuma butuh penjelasan Bapak Jendi. Oke, jadi begitulah ya teman-teman ya. Inilah kualitas seorang Daman. Saya sebenarnya nangkep nih. Guru Jening coba saya aja ya, biar ini. Oke. Saya nangkep Oke. maksud Guru Jening itu gini, ketika ngomong Yesus, Guru Jening ini mau menyandingkan ada kalam nafsinya, ada kalam lafzinya. Kalam nafsinya itu tetap bersama dengan Bapa, kalam nafsinya itu yang mazhar, yang bisa dilihat itu. Gitu.
Coba Sudah, dia masalahnya ya udah. Nggak, itu nanti bakal berat nih jadi pertanyaan buat dia tuh. Nanti aja. Yang paling mau saya bilang, ketika dia ingin mengajarkan seorang daman Al-Qur'an, itu keren. Saya suka nih. Makanya saya bertanya, Qul huwallahu ahad. Katanya Muhammad katakan, dia itu esa. Siapa esa? Kalau itu kalam dari Tuhan. Dia yang ditunjuk Allah, siapa yang esa? Yesus kayaknya Yesus ya? Ya enggak? Yesus kayaknya, Yesus pasti itu, Yesus ya. Di mute itu. buka dulu kami. Oke, inilah dia nggak paham Mas Eko. Al-Quran itu kan 30 juz. 27 juz itu mengajar tentang ketauhidan atau kemakrifatan. 3 juz itu tentang Nabi Muhammad itu sendiri. Kenapa tidak disebut? Dengar dulu, Bro. Enggak. Makanya disebutkan, ada nggak atau enggak Mas Eko, saya tanya, ada nggak pernah dituliskan wahai Nabi Isa, wahai Nabi Ibrahim, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Al-Khidir, pernah nggak? Daman mana paham? Dia nggak sadar, dia jadi badu, dia nggak sadar. Ya udah, nggak apa-apa lah. Iya Pak Zending, tolongin. Tapi saya setuju tuh, kan ada Al-Quran nih, katakanlah Muhammad, dia itu esa, kata Tuhan. Berarti dia yang ditunjuk Tuhan siapa? Isa, Yesus. Berarti ada Tritunggal. Kan Jibril Roh Kudusnya, nanti Tritunggal dalam Islam. Benar Pak Zending, benar. Ya kan? Berarti Islam juga ikut Tritunggal. Ada Tuhan Muhammad, ada Tuhan Allah, ada Tuhan Jibril. Ya kan? Benar. Jadi, Daman, demikianlah kualitas dari komalmu. Ketika saya mengkritisi sedikit dari yang kau bicarakan, kau panik. Inilah tanda kepanikanmu. Ini tanda kepanikanmu. Ada panik ini. Daman. Ini muridnya Bambang Nursena. Seharusnya jangan muridnya, gurunya suruh masuk sini, gurunya. Kita lagi jadi murid di sini karena dia ngomong tadi, aku aja ngerti Al-Qur'anmu. Bukan Karena pertanyaan Al-Qur'an dia langsung. Ketika saya mengkritisi sedikit aja omonganmu, kau panik. Nah, di situ kau panik, sumber daya manusiamu rendah. Bapak Zending, saya tanya ke Pak Zending, Qul huwallahu ahad. Kata Allah, katakan dia itu esa, dia yang ditunjuk oleh Tuhan siapa? Pasti Yesus ya. Ya, saya pikir juga nih. Pasti Yesus ya. Yang berbicara itu, yang dalam proses pewahyuan itu kepada siapa itu? Apanya? Apanya lagi? Yang berbicara itu Ya, ini- siapa di situ? Ini kalamullah bukan? Enggak, Al-Quran ini kalamullah bukan? Lari lagi kalamullah, lari lagi. Ini kalamullah bukan? Yang berbicara itu siapa? Yang Iya, berbicara. saya tanya arti kalamullah apa? Yang Arti berbicara itu kalamullah siapa? apa? Yang berbicara Arti itu siapa? kalamullah apa? Enggak, yang berbicara Arti itu kalamullah siapa? apa? Saya kan anak murid. Saya nggak ngerti apa-apa. Arti kalamullah apa, guruku? Tunggu, yang berbicara itu siapa di situ? Arti kalamullah apa, guruku? Ajarin dong. Lari lagi. Memang begitu kualitasmu. Ditanya lari. Saya kan nggak ngerti Al-Quran ceritanya. Saya tanya ke Anda, kalamullah apa, guruku? Oke, kalau Anda nggak tahu Al-Quran, bisa nggak Anda bilang di sini? Anda bilang di sini, ini saya rekam walaupun cuma bercandaan. Maaf, Zending, aku nggak tahu Al-Quran, bilang. Maaf Guru Zending, aku nggak tahu Al-Quran. Ajarin aku dong Al-Quran. Oh. Yeay. Nah, Itu bagus. nah. Oke, Nah. Bang Guru Zending, Terima kasih. guruku Syekhi Zending, Al-Quran ini kalamullah bukan? Ya kalau mau lo. Kalamullah. Datang dari Allah bukan? Tidak, itu disampaikan. Datang dari Allah bukan? Loh, itu disampaikan. Ya udah. Oh ya, saya kan murid ya. Coba jabarkan. Arti disampaikan gimana? Coba. Coba arti disampaikan itu gimana? Coba. Oke. Ada penyampai pesan itu namanya Jibril. Jadi yang menyampaikan seluruh isinya itu adalah Jibril, bukan Allah.
Oke, terus? Jadi itu bukan langsung Allah, makanya ada kata dia. Tadi mau saya jawab, tapi Anda nggak paham-paham. Oke, berarti konsekuensi kul huwallahu ahad itu gimana? Tunggu. Jangan. Konsekuensi kul huwallahu ahad itu gimana berarti? Ini ketika dijawab dia langsung lari. Tapi terima kasih lah, Daman. Konsekuensi Tapi kul terima huwallahu kasih ahad lah. itu gimana? Enggak. Tapi terima kasih lah. Tapi terima kasih. Konsekuensi kul huwallahu ahad itu gimana? Lah, apa rupanya arti ahad? Ya udah, arti dia itu siapa yang Tuhan tunjuk? Kok Tuhan lagi yang berbicara, yang menyampaikan itu siapa? Jibril. Terus? Tapi kali ini saya akui benar-benar jawabannya bagus. Bagus. Saya akui bagus jawabannya. Dah. Benar. Tunggu dulu. Jibril. Terus? Oke, Dah. Anda atau enggak gini aja menerangkan. Anda aja menerangkan biar saya diam. Anda motong-motong terus. Lanjut. Berarti yang menyampaikan ke Muhammad tersebut penyampainya itu Jibril, benar? Iyalah mungkin. Kok mungkin? Loh, kok Kan nggak saya ada tanya ke saksinya? Anda. Ya katanya itu. Saya kan nanya ke Anda, penyampainya Jibril, penyampainya disampaikannya ke Nabi Muhammad. Oke, makanya ada kata dia, kata Anda kan? Berarti itu Jibril yang sampaikan. Oke, berarti itu kata-kata Allah apa kata-kata Jibril? Ya kata-kata Jibril dong. Bagaimana logikmu? Jibril yang kata-kata Jibril. Bagaimana logikmu? Misalnya tuh gini, sekali lagi ya pertanyaan. Yang sampaikan apa itu Jibril ketemu dengan Muhammad. Jibril ngomong apa? Kul huwallahu ahad. Makanya ada kata dia. Oke, fine. Berarti itu kata-kata Allah apa kata-kata Jibril? Ya, yang mengomongkan itu kata Jibril. Berarti Al-Quran kata-kata Jibril. Anda paham nggak? Yang mengomongkan itu Enggak, saya siapa? Jibril, tanya. kan? Aku nggak nanya Bible loh. Aku nanya Al-Quran. Enggak, Anda lari. Yang berbicara itu siapa coba? Yang Enggak, berbicara ini gini. siapa? Ditanya Bible ngawur, ditanya Al-Quran masih ngawur. Guys, ini bukan kitab Anda. Anda mau ngomong apapun, nggak masalah. Kecuali Bible, itu kitab Anda. Ini orang Bible, Al-Quran masih ngeyel. Seharusnya dia kan bisa fitnah apa aja, dia bisa ngomong apa aja. Anda bisa fitnah, ini bukan kitab Anda gitu. Yang ngomong Jibril. Lucu banget. Ya Allah. Tapi dia nggak berani, paham nggak? Ketika ada ini Jibril nggak, ini dari ini nggak, dia nggak berani jawab. Seakan-akan ini kitab dia yang membuat. Ini kalau aku salah ngomong, ini aku dilaknat Tuhan Yesus. Bukan guys, saya tanya ya. Yang ngomong tuh Jibril. Berarti perkataan Jibril bukan. Oke. Dengar dulu, yang ngomong itu siapa? Ya udah, yang ngomong enggak, saya ikut kamu. Kamu kan guru saya nih. Kamu ngajarin saya nih. Ketika Jibril ngomong dengan Muhammad, berarti kalamullah itu kalam Jibril, benar? Tunggu dulu, kau bilang kamu bertanya, tapi kau seolah-olah jadi pengajar. Mana yang betul ini? Saya nanya, bro. Saya nanya, bro. Tapi kau kan menanya, tapi kebanyakan ngomong kok. Jadi saya yang sedikit berbicara. Bagaimana sih? Hah? Bagaimana kau jadi? Udah. Gua males banget jadi nggak waras. Sumpah, gua males banget nggak jadi nggak waras. Udah. Ada anti gua. Udah capek kepala gua ngomong sama dia. Ada. Ini sebenarnya menarik. Enggak, saya ki. Apa, baik kok. Ini saya Apa? mau ngomong ini soal apa ya? Arat dengan apa? Arat itu lawannya apa? Jauhar. Lawannya arat jati. Ya jauhar, ada arat. Arat kan esensi. Arat kan esensi, ada arat am, ada arat khas. Ada khasi, ada ami. Jadi Ya. Nah, yang saya tanyain ini ketika kita bicara Tritunggal, iya, mana yang arat, mana yang arat, mana yang jauhar? nggak tahu, itu tanya sama mereka. Kita nggak bisa kemudian contoh gini. Kalau saya Roh Kudus itu sifatnya transenden. Kita tak tahu bagaimana mewasafkan empirik kepadanya, mewasafkan esensi apa yang ada padanya, nggak ada. Sekarang gini, coba meninjau kitab Kristen. Kita bisa tahu nggak Roh Kudus itu menjadi esensi apa? Nggak ada.
Agar tapi apa kalau saya. Karena ketika saya baca bukunya Al-Ghazali, dia katakan Trinity. dia kata tauhid itu karena itu arat tiga ini arat Iya. itu Iya, arahnya itu kita Allah, bertriunity Tuhan. juga. Kita bertriunity juga. Cuman triunity kita beda banget. Jauh beda. Mereka itu Iya, artinya- tritheis. Trinitas itu ketika dipahami secara benar dia bisa benar ya. Benar nggak? Ketika Anda mengenakan trinitas kepada pemahaman Kristen dan Anda mengakui itu kepada unitasnya, itu aja udah salah logika. Karena secara visualisasi tetap itu mengandung teori komposisi. Contoh, teh dingin. Ya, yang namanya teh dingin itu unity-nya. Unity besarnya teh dingin. Di dalamnya ada es batu, di dalamnya ada air, di dalamnya ada teh. Menunjukkan apa? Yang namanya sekalipun dalam satu unity, mereka tetap beda-beda esensi. Yang namanya teh pasti bukan gula, yang namanya gula pasti bukan air, yang namanya air pasti bukan es batu. Menunjukkan apa? Semua saling membedakan. Menunjukkan apa? Secara visualisasi 1, 2, apa 3? Tetap 3. Nggak akan pernah dipandang satu. Tapi secara teh dingin tetap satu. Ya, ini saya mau bandingkan dengan teorinya Asy'ari ya. Nah, Asy'ari silakan. itu ada zat dengan ada sifat. Ini juga masuknya esensi kan. Tapi sifat Masuknya ini arat. Kudratun Maksudnya- iratun bukan. Gimana ya? Wasilujid bukan. Mutakalimun summa sifati zati laysat bighairi au bi'aini zati. Ya. Artinya apa? Selama ada zat wajib ada sifat. Ada nggak? Selama ada zat sifat nggak ada? Ada nggak? Tunjukkan satu benda saja ada zat nggak ada sifat. Contoh, Nggak ada. saya sebutkan kepada Anda. Makanya- Contoh, saya sebutkan kepada Anda. Balon tidak ada warna, bisa nggak diwujudkan dalam realita? Nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak ada. Yang namanya zat, wajib adanya arat di dalamnya. Tanpa arat, zat itu nggak akan bisa berdiri sendiri. Makanya ada yang namanya Kalau kita bicara Bapa, Putra dan Roh ini sebagai arat gimana? nggak bisa jadi arat. Bisa. Kenapa? Dia berbentuk zat. Contoh gini, ketika disebutkan sang Bapa, ya, ketika disebutkan sang Yesus, di mana dari sisi arat dan sisi sudah berbeda. Maka menunjukkan apa? Jangan ke Yesus dulu, ke Tritunggalnya dulu Enggak. aja. Iya, ke Tritunggal. Sekarang saya bilang kepada Anda, bagaimana Anda memahami seorang Yesus yang bentuknya manusia tapi dikatakan ada Bapa di sana? Itu dua apa satu? Memang kalau itu oleh Al-Ghazali dipersoalkan karena kalam itu tidak mungkin lepas daripada Itu zat. yang namanya triteos. Enggak, gini, tapi yang Al-Ghazali mengatakan, makanya gini, Anda baca setengah-setengah ya, baca dari buku ini ya, dari buku apa namanya tuh, dari buku terjemahan ya, udah baca ininya, yang Arabnya, udah baca tuh Hafud Fulasafah, yang bahasa Arab. Kalau sudah baca, itu gini dia, mekanisme kata, contoh, kata wahada dengan kata ahada, dengan kata tauhidan, dengan kata mauhadin, dengan kata mauhudun, itu beda-beda maksudnya. Makanya butuhnya literasi yang bahasa Arab. Bahkan Al-Ghazali mengatakan kepada mereka triteos, triteis, 3 Tuhan, triilah, ilahus salas, 3 Tuhan. Kenapa? Karena visualisasi tidak dapat menangkap itu satu. Contoh, ketika kamu melihat Yesus, di mana kamu harus memaksakan di dalam Yesus itu ada Bapa, dalam Yesus itu ada Roh Kudus. Nggak bisa. Tetap apa? Secara pemahaman Tritunggal mereka, Yesus terpisah daripada Roh Kudus, terpisah dari Bapa. Tapi ketiganya adalah satu kesatuan. Seperti pemahaman daripada mereka, Tuhan kan pasti punya ide, pasti. Tuhan pasti punya idea kemudian menciptakan alam. Oke. Tuhan kan maha segalanya. Oke. Tuhan bisa jadikan apapun. Oke. Apa yang jadi mustahil, Tuhan menjadikan firman-Nya menjadi manusia. Fine, saya bilang. Contoh. Tapi masalahnya ketika menyebutnya unity satu, di situ yang jadi salah. Kalau konsekuensi mereka Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, saya setuju. Tapi ketika menyebutkan kata satu pada pemahaman 3 itu menjadi masalah. Karena apa? Contoh, Bang Daman. Nah, penonton simak baik-baik. Bang Daman adalah seorang ahli sihir. Bang Daman dia mau beli rokok di kedai di depan masjid. Dia bilang gini, malas aku pergi. Karena aku ahli sihir. Suaraku
suaraku berubah jadi monyet. Jalan suaraku ini. Aku masih di ini, masih di kede. Itu dari aku bukan, dari aku. Akan tapi apa? Dua apa satu itu? Tetap dua. Tetap satunya monyet, satunya daman. Maka mereka mengatakan itu triunity. Triteos, bukan triunity. Tapi triunity dalam Islam beda. Benar-benar unity. Saat kita memandang zat tetap satu, tidak akan terpandang dua. Atau saya jelaskan tuh bagaimana triunity dalam Islam. Gini Bang Daman. Esensi itu kan bisa diartikan banyak. Atribusi itu esensi, sifat itu Soal esensi. pengertian terserah, akan tetapi hakikat banyak, esensi. Pak, ya kan? Gini, Makanya soal misalkan hakikat di esensi Islam tahu nggak apa? Iya, Gini. ya sesuatu yang di luar eksistensi kan, yang menjelaskan eksistensi itu kan. Bisa nggak ada Makanya esensi tanpa itu keduanya tahu nggak? Bisa nggak ada eksistensi tanpa esensi? Nggak bisa. Bisa nggak ada Bisa. esensi tanpa eksistensi? Nggak bisa. Nggak Contoh bisa. saya bilang. Iya. Contoh saya bilang. Adanya esensi hitam, tapi dia tidak menempel di benda manapun. Masuk nggak akal? Nggak akan bisa. Saya bilang adanya balon, tapi tidak punya esensi apapun pada balon, nggak bisa. Yang namanya eksis wajibnya Ya, ada esensi. kalau Yang kita namanya bicara esensi wajibnya substansi. ada eksistensi. Ya, kita gini aja, jangan dulu ke eksistensi, tapi kita ke substansi dan aksiden, jauhar dan aret. Kalau kita bicara substansi kan sesuatu yang mendasari. Misalkan ada perahu kertas, substansinya apa ya? Pasti kertasnya kan. Nah, kalau kita bicara substansi dari Trinitas apa? Substansinya pasti Tuhan, iya kan? Esensinya dia ada Bapa, ada Putra, ada Roh. Nah, kalau kita kaitkan, Iya, Bentar. soal itu oke fine. Sebentar, Tapi sebentar. secara Kalau visual kita itu kaitkan- dua apa tiga? kenapa? Secara Gimana? visual itu dua apa tiga? Ini mau memvisualisasikan segala Visual sesuatu. maksudnya? Secara Bisa gini, melihat. Anda tahu nggak di dalam mekanisme rasio juga ada mekanisme diferensia, tahu nggak? Ya, tahu saya diferensial. Sering. Diferensia, contoh. Ketika disebutkan yang namanya pensil bukan gula, yang namanya gula bukan pulpen, Ya, yang namanya ya. pulpen bukan asbak, yang namanya asbak bukan ini, bukan, itu diferensia namanya. Ketika saya bilang seorang zat Yesus yang manusia, apakah dia Tuhan? Tidak. Kenapa diferensia penuh? Tapi sifat itu ghairu mausuf loh. Iya, yang mau saya bilang itu Berarti kan diferensia kalau misal penuh. Iya, makanya saya bilang, makanya di sifat itu dia bukan, misal gini, sifat Saya Allah nggak tertarik ya debat kalau kayak gini cara modelnya. Nah ini yang aku penasaran ini tadi kata Pak Daman. Saya nggak tertarik kayak gitu model. Kan tahu gini, nggak ada sifat ataupun wasaf daripada sesuatu yang nggak setuju dengan zat. Misalnya gini, saya bilang ini spidol ini tidak putih, tidak hitam, tidak kuning, tidak biru, tidak hijau, tidak apapun. Bisa nggak? Nggak ada esensi dia. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya bilang esensi doang. Ini putih tapi bukan spidol. Tetap nggak bisa. Karena apa? Hebatnya akalnya orang Islam, hebatnya akal ulama Islam. Apa kata ulama Islam di dalam pemahaman eksistensi? Mutakallimun summa sifati zati laysat bighairi au bi'aini zati. Yang namanya zat. Nah, mutakallimun summa sifat zat itu summa sifati zati laysat bighairi, dia bukan selainnya zat. Au bi'aini ataupun zat itu sendiri nggak bisa. Paham? Artinya apa? Oke, yang namanya putih bukan spidol, yang namanya spidol bukan putih. Akan tetapi putih ini tidak harus melengket pada spidol ini selama dia berwarna putih. Contoh, hitam. Udah, karena ini apa? Berkemungkinan untuk kemudian menjadi kuning. Ya. Tapi saat eksistensinya kayak gini nih saya ngomong nih. Ini warna biru. Berkemungkinan bisa jadi warna kuning kalau saya mau ngecat dia kuning. Oke, itu namanya esensi. Oke, fine. Sekarang ini eksistensi ataupun zatnya. Zat ini, biru ini bukan apa itu? Yang namanya biru bukan penghapus. Karena apa? Terdapat biru-biru lain di warna apapun yang bukan penghapus. Berarti menunjukkan apa? Biru bukanlah penghapus. Karena terdapat juga pada yang lain yang bukan dia. Menunjukkan apa? Diferensia dia dengan apapun. Satu. Yang kedua, yang namanya penghapus bukan biru. Karena sah penghapus ini untuk menjadi warna kuning, sah dia untuk menjadi warna hijau.
Menunjukkan apa? Keduanya ini saling diferensial. Yang namanya biru bukan penghapus, yang namanya penghapus bukan biru. Akan tetapi yang namanya penghapus saat ini, yang namanya penghapus saat ini tidak boleh terpisah daripada esensinya yang namanya biru saat ini. Kalau itu nggak dipahami, I don't know, capek lah debatnya. Nah ini yang tadi saya masih bingung dengan kata Pak Daman ini. Iya apa? Ketika apa kata-kata diucapkan terus dia terpisah gitu, gimana? Artinya Al-Quran itu terpisah dengan ini Allah gitu. Yang mau ditanyakan itu gimana? Kan kata itu Pak Daman nggak mau mengunitikannya kan? Mekanisme Al-Quran tahu nggak gimana? Terpisah. Makanya saya. Bentar. Ini ada Bang Ayubi. Bentar lagi saya jawab ini ya. Saya harus ke kamar mandi ataupun ngerokok dikit. Assalamualaikum Bang Ayubi. Bang Ayubi. Bang Ayubi. Bang Ayubi. Udahlah. Bentar ya, saya kamar mandi dulu ya. Thank you ya semua-semuanya. Kamar mandi bentar ya. Saya pipis nih guys. Aduh, capek kali debat. Makanya nuntut ilmu Islam tuh jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah capek kita debatnya. Buruan ke ngompol. Bang Ayubi monitor. Bang Ayubi. Jauh diri defense kali ya. Oke, tunggu sebentar ya. Hostnya sedang ke toilet sebentar. Ada nih yang ingin naik ajukan permintaan ya. Teman-teman yang di hotel, silakan ajukan permintaan. Tapi tolong yang tidak boleh menghujat